Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Arisa, NPM 1931090086, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama-Agama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan demokratis, globalisasi, dan di masa pandemi. Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi memiliki arti yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai dasar atau gagasan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Sedangkan demokrasi dalam arti luas merupakan demokrasi yang patut selalu dianalisis sehingga memberikan manfaat dalam praktik kehidupan dan pendidikan yang mengandung tiga hal, yaitu rasa hormat terhadap harkat sesama manusia. Demokrasi pada prinsip ini dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama, dan bangsa. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang ditanamkan dengan tidak memandang perbedaan antara satu dengan yang lainnya, baik hubungan antara sesama peserta didik atau hubungan antara peserta didik dengan gurunya yang saling menghargai dan menghormati di antara mereka. Sedangkan yang kedua, setiap manusia memiliki perubahan ke arah yang sehat. Dari acuan prinsip inilah timbul pandangan manusia itu harus dididik, karena sekolahnya sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak atau peserta didik untuk berpikir dan memecahkan persoalan-persoalan sendiri secara teratur, sistematis, dan komprehensif serta kritis, sehingga anak atau peserta didik tadi memiliki wawasan, kemampuan, dan kesempatan yang luas. Tentunya dalam proses seperti ini diperlukan sikap yang demokratis dan tidak terjadi pemaksaan pandangan terhadap orang lain. Sikap dalam pendidikan ini untuk mengajak setiap orang berpikir lebih sehat. Seperti inilah akan melahirkan warga negara yang demokratis di pemerintahan yang demokrasi. Dan yang ketiga, rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Demokrasi mempunyai prinsip yang utama, di antaranya kedaulatan di tangan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dan mereka yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, paminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, kebersamaan di mata hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Mewujudkan demokrasi melalui pendidikan. Di sini ada menurut Johan Dewey 2004, sekolah harus menjalankan 3 fungsi berikut. Yang pertama, sekolah harus memberikan lingkungan yang disederhanakan dari kebudayaan kompleks yang ada. Kedua, sekolah sejauh mungkin mengeliminasi hal-hal yang tidak baik dari lingkungan yang ada. Ketiga, sekolah hendaknya menyeimbangkan berbagai unsur dalam lingkungan sosial serta mengusahakan agar masing-masing individu mendapatkan kesempatan untuk melepaskan dirinya dari keterbatasan-keterbatasan kelompok sosial di masa dia lahir. Dan demokrasi pendidikan di Indonesia merupakan pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan. Pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, seluruh komponen-komponen bangsa yang mencakupi orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Dan adapun pengaruh globalisasi terhadap dunia pendidikan, yakni perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif dari pengaruh globalisasi dalam pendidikan. Pendidikan sebagai alat perubahan. Ketika kita mendefinisikan hakikat pendidikan, maka pendidikan merupakan suatu proses bagi manusia dalam mengenali diri sendiri dengan segenap potensi yang dimiliki serta memahami realitas yang dihadapinya. Kemudian ada juga pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. Kegiatan belajar mengajar tanpa tatap muka langsung seperti inilah yang merupakan menjadi kebiasaan baru yang jauh dari kebiasaan pada umumnya saat virus corona belum mewabah. Hal ini membuat para pelaku pendidikan mendapatkan tantangan baru dalam belajar agar dapat memaksimalkan dalam pelaksanaannya. Para pelaku pendidikan, khususnya para pengajar, berjuang sekuat mungkin untuk menetapkan dan menciptakan strategi yang tepat untuk kegiatan pembelajaran yang efektif serta efisien. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.